Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Pada hari ini kita di tempat yang sangat indah luar biasa. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin. Marhaba. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Jadi begini Ustaz, mumpung kami anak-anak muda yang kumpul di sini dan mewakili keresahan anak-anak muda yang ada di luar sana, pemuda-pemuda, ini kami minta sedikit wejangan ini Ustaz, buat untuk bagaimana kiat-kiat agar istiqomah di dalam melakukan ibadah di akhir zaman yang seperti ini Ustaz. Apalagi kita tidak usah keluar rumah, di dalam rumah saja kita sudah bisa lihat maksiat di mana-mana Ustaz. Ini bagaimana kira-kira kiat untuk kita bisa istiqomah melakukan kebaikan, karena kerap kali kita anak-anak muda ini Ustaz tergelincir dalam kemaksiatan lagi, mau bertaubat tergelincir lagi Ustaz. Akhirnya biasa timbul perasaan sudah maksiat sekali saja, begitu Ustaz. Karena malu juga Ustaz, malu untuk apa ini, untuk taat kembali, padahal tiap kali maksiat lagi, baru tobat lagi. Jadi malu. Jadi bagaimana itu pandangannya Ustaz tentang hal yang seperti itu? Oke, baik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Manusia itu ya, dia adalah makhluk unik. Manusia adalah manusia. Manusia bukan iblis yang di dalam kehidupannya selalu melakukan kemaksiatan. Tidak ada manusia di dunia ini yang setiap detik dan kejap, bahkan setiap harinya itu melakukan maksiat. Ada satu titik di mana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia itu bukan iblis yang setiap hari melakukan dosa. Manusia adalah manusia. Tidak selamanya dia melakukan ketaatan. Sebab manusia bukan malaikat yang hari-harinya sibuk dengan mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, beribadat kepada Allah. Manusia adalah manusia yang ada kalanya dia melakukan ketaatan, ada pula di mana saatnya dia tergelincir kakinya untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Jadi itulah manusia. Saya teringat dengan apa yang kemudian diceritakan oleh Al-Faqih Al-Muhaddis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, seorang ulama besar, Abu Lais As-Samarqandi, di dalam bab tentang At-Taubah. Beliau menceritakan bagaimana kemudian ayah kita semua, Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika dia diturunkan ke bumi, kemudian dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah. Dia kemudian mengatakan, ya Rabbi innaka sallatta alayya iblis walam astati an amtani'a illa bika. Ya Allah, kau telah memberikan kuasa kepada iblis agar dia mampu menggodaku sehingga aku tergelincir dari jalan yang baik. Kemampuan iblis untuk menggoda diriku itu datangnya dari Engkau. Engkau yang memberikan itu ya Allah. Dan aku tidak mampu keluar daripada tipu dayanya kecuali pertolongan darimu ya Allah. Aku khawatir nih anak keturunan saya nanti akan sama nasibnya dengan saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Adam, ya Adam, la yuladu waladun illa wakaltuhu. Tidak dilahirkan anak keturunanmu, wahai Adam, kecuali aku akan wakilkan ia kepada seseorang yang akan mencegah dia dari melakukan kesalahan dan dari teman-teman yang buruk. Jadi setiap kita ini dijanjikan oleh Allah ada satu sahabat yang akan membimbing kita menjadi yang lebih baik. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Adam. Tapi Nabi Allah Adam kemudian berkata, ya Rabbi zidni, belum cukup ya Allah. Sebab kita ini manusia, kadang berteman dengan orang baik, lebih banyak berteman dengan orang yang salah.
dengan alasan satu circle dan lain sebagainya. Jadi berteman dengan orang baik itu jaminan darimu ya Allah belum cukup, tambah lagi ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam, tidak dilahirkan kepadamu satu orang anak. Kalau dia melakukan kebaikan, aku akan lipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Jadi Allah mudahkan jalan kita melakukan ketaatan dengan sedikit upaya, tapi hasilnya 10 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan, kalau dia melakukan kesalahan, satu kesalahan, maka aku akan ganjarkan satu kesalahan itu, satu dosa itu dengan satu catatan dosa saja. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan dilakukan 10 kali lipat, tapi kalau dosa dilakukan satu saja dosanya. Bahkan kata Allah, fa'amhuha, aku akan hapus dosa itu kalau dia mau bertaubat kepada. Nabi Allah Adam dengar jaminan ini, ya Rabbi zidni, tambah lagi Allah, belum cukup. Karena Nabi Allah Adam tahu karakter anak keturunannya ini bagaimana. Tidak cukup dengan sahabat yang membimbing dia jadi lebih baik, tidak cukup dengan transaksi ibadah yang menguntungkan, itu belum cukup, karena tidak semua orang melakukan kebaikan. Kemudian Nabi Adam bilang, zidni, tambah lagi Allah. Kemudian Allah bilang, wahai Adam, at-taubatu maqbulatun madamatir ruhu fil jasad. Ketahuilah, anak keturunanmu jika melakukan kesalahan dan dosa, taubatnya mereka akan aku ampuni. Dosa-dosa mereka aku terima taubat mereka selagi ruh mereka masih berada di dalam jasad mereka. Jadi selagi ruh masih berada di dalam jasad kita ini, jangan khawatir, pintu taubatnya Allah masih terbuka lebar-lebar. Mendengar jaminan ini, jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan seberapa banyaknya dosa, selagi ruh masih ada di jasadnya, taubat masih terbuka. Kata Nabi Allah Adam, ya Rabbi zidni, tambah lagi ya Allah. Belum cukup itu jaminan, belum cukup. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Adam, firman Allah di dalam Al-Quran itu dikutip firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah terlanjur melakukan kesalahan dan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah tutup kalimat ini dengan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Nih, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, yakin Allah ampuni dosa kita selagi kita tidak berputus asa dari kasih sayang Allah. Bahwa Allah ini teramat sayang kepada umat ini, teramat sayang. Sampai kasih sayang Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada yang menandingi kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan di dalam Asar ada satu riwayat menyebutkan bahwa bumi ini setiap hari meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk membelah diri, akan aku telan ini manusia ke dalam bumi ini karena dosa dan kesalahan. Kemudian lautan juga berkata kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku akan tenggelamkan ini pendosa-pendosa di bumi karena muaknya mereka melihat kesalahan manusia. Langit juga berkata kepada Allah, meminta izin, wahai Allah, izinkan saya untuk menjatuhkan benda-benda langit ke bumi ini supaya mereka binasa semuanya. Apa kata Allah kepada laut, kepada bumi, kepada langit? Ya bahar, wahai lautan. Ya ard, wahai bumi. Ya sama, wahai langit. Lau khalaqtumuhu ma qultum hada. Kalau seandainya engkau, wahai langit, wahai bumi, wahai lautan, kalau kalian yang ciptakan manusia itu, kalian tidak akan bicara seperti itu. Sama kayak seorang anak, ada orang mau pukul anak itu,
Dia bilang dia minta izin sama kita. Pak, bisa saya pukul anaknya Bapak? Maka karena besar kasih sayang Anda kepada Bapak, kepada anak Anda akan bilang begini sama orang itu. Kalau dia anakmu, kau tidak bikin begitu dia. Begitu Allah. Kalau kamu yang ciptakan mereka, tidak mungkin kau bilang begitu. Karena sayangnya Allah dengan kita. Itu kasih sayang Allah besar, melebihi kasih sayang siapapun. Bahkan di dalam kitab Al-Mustatraf disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam sebuah atharnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa kasih sayang Allah ini luar biasa kepada para pendosa itu. Allah mengatakan, "Lau ya'lamunal mudbiruna anni." Kalau seandainya orang-orang yang berpaling dariku, yang pergi menjauh dariku, mengetahui betapa besarnya kerinduanku ini kepada mereka untuk kembali ke sini. "Lau ya'lamuna mudbiruna anni syauqi li'audatihim wa mahabbati li taubatihim." Betapa aku cinta mereka untuk taubat. Andai perasaan ini ditaruh di hati mereka, di hati para pendosa, di hati para orang-orang yang jauh dari Allah itu, kerinduan Allah kepada mereka itu diletakkan di hati mereka, maka jasadnya akan terpisah dengan ruhnya dan ruh itu akan terbang menuju Allah yang dia kasih. Andai rindu ini ya, kau rasakan, kalau bahasa kita sama orang yang kita sayangi, andai kau tahu rinduku ini, kau akan terbang datang ke sini. Nah, itu bagaimana besarnya kerinduan Allah kepada para pendosa. Lantas bagaimana wa kaifa lil mustaqbilina alayya? Bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa mewarnai kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah? Tentu dia punya pandangan tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita putus asa dari kasih sayang Allah, meski kita orang jatuh di dalam dosa yang sama. Terus berjalan menaiki tangga itu, tergelincir kita, jatuh mulai lagi dari awal, datang lagi sama Allah. Jangan putus asa. Yang Allah lihat itu bukan berapa banyak kau melakukan dosa, tapi yang Allah lihat itu berapa banyak kau kembali lagi setelah melakukan dosa. Bukankah kita ketika kita bermain di lumpur, baju kita penuh dengan kotoran, kita kemudian datang ke rumah kemudian mandi. Begitu juga kita ini. Setelah kita mandi dengan lumpur dosa dan kesalahan, mari datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mandi dengan taubat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan ada beberapa riwayat lagi yang perlu kita ketahui buat anak-anak muda. Jangan sampai kemudian kita berputus asa dari kasih sayang Allah, sebab Allah senantiasa menanti kita untuk datang kepadanya. Ada disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Lays As-Samarqandi di dalam bab yang sama, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada orang-orang yang pendosa itu. Allah membanggakan para pendosa di majelisnya Allah bersama para malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika seorang hamba ini melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Kemudian ketika dia bertaubat, Allah banggakan dia kepada malaikat. Kata Allah, "Ya malaikati, wahai malaikatku, isyhadu, saksikanlah itu hambaku. Setelah dia melakukan dosa, dia bertaubat. Saksikan, wahai para malaikat, aku telah ampuni dosa yang barusan dia lakukan." Habis Allah ampuni, dia lakukan lagi dosa. Habis itu dia sadar, taubat lagi sama Allah. Allah bilang, "Ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, hambaku dosa, taubat." Habis itu dosa lagi, dia taubat lagi. Saksikan, aku ampuni lagi dosanya. Habis itu setelah diampuni dosanya, bersih, bikin lagi dosa yang sama. Habis itu dia datang lagi taubat kepada Allah. Allah bilang, "Ya malaikati, wahai malaikatku, saksikan hambaku dosa, taubat." Habis saya ampuni, bikin lagi dosa. Habis itu taubat, saya ampuni, bikin lagi dosa, saya ampuni. Saksikanlah wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuni dia punya dosa.
ma taqaddamat min zambihi wa ma ta'akhkhar. Yang telah lalu dan akan datang orang ini yang melakukan dosa ini, yang telah lalu dan akan datang, aku ampuni semua dosa dan kesalahan. Kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ketika mengomentari ini kalimat, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya orang ini? Karena di dalam hatinya ada satu lilin. Lilin apa itu? Lilin mengakui kesalahan dan mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak melihat seberapa banyak kau melakukan dosa, tapi yang Allah lihat keinginanmu untuk datang kembali setelah melakukan dosa. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya iblis. Iblis selalu datang di dalam hati kita. Ngapain ente taubat? Toh juga ente tidak mampu istiqomah dengan taubat ente. Habis itu ente melakukan dosa lagi. Jangan. Selagi ruh masih ada di jasad, jangan putus asa dari kasih sayang Allah dan yakini pintu taubat Allah masih terbuka selama-lamanya. Terus datang. Bahkan di dalam hadis, sebagai hadis penutup, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu tidak dianggap memandang enteng kepada Allah. Tidak dianggap memandang enteng kepada Allah meski dia melakukan dosa sebanyak 70 kali. Tapi selalu dia datang kepada Allah meminta ampun. Itu Allah punya kasih sayang kepada kita. Beda dengan kita. Kalau datang orang sama kita, dia pukul kita punya leher dengan kayu misalkan. Terus dia bilang, "Afwan Ustaz, saya minta maaf." Mungkin kita maafkan. Habis kita maafkan, dia datang lagi, dia pukul mata sebelah kanan kita. Habis itu dia bilang, "Minta maaf Ustaz." Habis kita minta maafkan, dia pukul lagi mata kita sebelah kanan. Dia bilang minta maaf. Kita akan bilang sama dia, "Kau ini pandang enteng." Tapi Allah tidak. Kau melakukan dosa, bahkan dalam sehari 70 kali kau ulang. Tapi setiap kali kau melakukan dosa, kau datang kepada Allah bertaubat. Lakukan dosa lagi, datang lagi kepada Allah. Meski 70 kali kau ulang dalam sehari, kau dianggap tidak melakukan pandang enteng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kasih sayang Allah besar kepada mereka, orang-orang yang mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kaki kita ini selalu tergelincir dari tangga-tangga menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin tips dari buat teman-teman, untuk teman-teman. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jangan kiat-kiat yang bisa insya Allah kita amalkan buat teman-teman semua. Insya Allah langkah-langkah kita menuju untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita bosan, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, luar biasa itu. Baiklah, mungkin itu sekian dari kita. Kita tutup dan doa kooperatif majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.